Indonesia, tanah airku, tanah tempat darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kepada sahabatku semua, para pemirsa channel terindah semuanya dimanapun kita semua berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan lahir wal batin dan dilimpahkan rezeki yang halalan thayyiban untuk kita beribadah selalu. Dan semoga kita semua diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk beribadah subhanallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Oke, para sahabatku semua, pada video kali ini saya akan mengulas lagi tentang perpolitikan di Indonesia yang masih terjadi gunjang-ganjing, yang ekspektasi masyarakat mengharapkan di mana agar pasangan capres dan cawapresnya segera diumumkan oleh masing-masing koalisi partai tersebut. Tetapi sampai dengan hari ini belum terwujud siapa yang bakal mendampingi capres-capres yang telah muncul selama ini. Tetapi sebelum jabaran yang sederhana dan sangat menarik ini akan saya sampaikan, jangan lupa untuk selalu tonton video ini dari awal hingga selesai agar kita tidak salah paham. Dan juga jangan lupa untuk klik like-nya, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe tentunya, dan share-lah video ini sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan kita semua, kepada grup-grup di mana kita semua tergabung di dalamnya. Karena share, like, serta menonton video ini akan menjadi amal jariah bagi Anda semua. Dan insya Allah saya doakan kesehatan lahir wal batin senantiasa bagi kawan-kawan semua yang menonton ini dengan ikhlas dan menyebarkannya dengan cara sharing kepada kawan-kawan kita semua, dan juga subscribe bagi yang belum. Insya Allah akan Anda mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah semuanya, terakhir kita melihat berbagai berita-berita baik di media-media mainstream maupun media-media sosial, baik pun podcast maupun vlog-vlog para blogger yang mencintai dunia politik di negeri ini. Tentu telah kita sama-sama kita pahami bahwa gerak-gerik daripada para capres untuk mencari atau untuk mengumumkan cawapresnya ini masih sangat berhati-hati sekali. Bahwa meskipun kita sama-sama mengetahui bahwa sebenarnya kita mungkin telah mendapatkan informasi dari berbagai lembaga-lembaga survei yang menyatakan bahwa pasangan itu telah mempunyai atau telah mengantongi nama cawapresnya masing-masing. Dan sini saya akan mengulas secara lebih sederhana dan singkat dalam waktu sesingkat-singkatnya agar para pemirsa menonton video ini tidak menjadi bosan akan membahas tentang pasangan atau cawapres daripada Anies Baswedan. Terakhir kita memposting tentang Anies Baswedan yang disandingkan dengan AHY. Alhamdulillah video yang saya unggah itu mencapai penonton 4.500-an lebih, 4.500-an viewers, sehingga cukup lumayan besar di sana. Akan tetapi sampai dengan hari ini Anies Baswedan belum mengumumkan siapa bakal cawapres yang akan mendampinginya. Beliau melalui juru bicaranya Sudirman Said menyatakan ketika pulang dari haji beliau akan mengumumkan siapa calon cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Akan tetapi setelah dia kembali tidak juga diumumkan siapa cawapresnya. Bahkan sampai pada apel siaga Partai Nasdem pun tidak diumumkan siapa bakal calon wakil presidennya. Di sini kita sama mengetahui gerak-gerik daripada koalisi Partai Nasdem, PKS dan juga Partai Demokrat ini meyakini atau telah mengantongi secara mantap salah satu
kader daripada partai koalisi tersebut untuk mendampingi Anies Baswedan. Dan terakhir kita melihat sama-sama Pak Anies Baswedan menambahkan satu kriteria calon wakil presidennya. Selain daripada bisa meraup suara lebih banyak lagi dan juga berani dalam hal menentang arus dalam kondisi perpolitikan di Indonesia ini, terakhir dia menambahkan calon wakil presiden untuk Anies Baswedan itu bebas dari kasus-kasus hukum. Ya, di sini kita telah sama memahami gerak-gerik politik Pak Anies Baswedan ini sepertinya mengarah. Feeling politik saya menyatakan tidak jauh-jauh daripada partai koalisi tersebut, dan saya menyatakan sekitar 80 hingga 88% AHY akan mendampingi Anies sebagai calon wakil presidennya. Karena kita melihat di sini AHY pun mempunyai kualitas yang cukup luar biasa besar, dan juga sekitar 1 atau 2 kali Pak Anies Baswedan pun telah soan kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga telah mungkin juga memberikan wejangan dan juga memberikan kesepakatan. Sementara kalau dilihat daripada keberanian pada Anies, kalau dilihat daripada keberanian daripada AHY ini, kita telah sama-sama mengetahui bahwa lebih kurang 16 kali Jenderal Muldoko ingin mengobrak-abrik partai ini, ingin mengambil alih, ingin membegal partai ini, dan berulang kali pula alhamdulillah gagal. Dan ini merupakan suatu contoh bahwa AHY pun mempunyai keberanian, karena beliau tidak berdiri sendiri. Di belakangnya ada kader-kader partai Demokrat yang juga militan, dan mereka siap pasang badan untuk menegakkan kebenaran daripada partai Demokrat itu sendiri. Dan dari sisi pengalaman berorganisasi, saya kira AHY cukup luar biasa. Dia mampu mengkoordinasikan seluruh kader-kader partai politiknya dari Sabang sampai ke Merauke, bahkan dari Rote sampai dengan ke Miangas. Dia mampu menyatukan para kader-kader politiknya. Artinya salah satu syarat yang diajukan Anies bisa menambah atau bisa meraup raihan suara lebih banyak, tidak lepas AHY bisa dia nyatakan bulat apabila dia dijadikan calon wakil presiden. Anies bisa diyakinkan 90 hingga 95% kader Partai Demokrat akan memilih AHY sebagai capres dan cawapresnya. Hanya sedikit kemungkinan 5%, mungkin tidak sampai dengan 5%, mereka akan membolot dengan segala sesuatunya, dengan praktek-praktek pragmatisme yang mereka miliki. Tentu ini 95% itu bisa dinyatakan solid untuk mendukungnya, itu juga lumayan. Dan apa yang disampaikan pada berita-berita mainstream dan juga media-media sosial lainnya yang meragukan Partai Demokrat akan meninggalkan Anies karena Anies terlalu lambat untuk menyebutkan atau untuk mendeklarasikan siapa bakal calon wakil presiden yang akan dia usung nanti. Akan tetapi dengan kemantapan yang tinggi, Demokrat menyatakan tetap istiqomah akan bersatu bersama Anies Baswedan, karena feeling politik Partai Demokrat pun telah menyatu bahwa yang akan menjadi cawapresnya adalah AHY. Dan ini kemungkinannya sudah cukup besar, meskipun kita mengetahui gelagat atau dinamika politik di Indonesia. Beberapa waktu lalu AHY berkunjung ke Partai Gerindra, bertemu dengan Prabowo Subianto, dan juga berkunjung kepada Mbak Puan, dan juga berkunjung kepada partai-partai, pemimpin-pemimpin partai yang lainnya. Ini merupakan suatu hal yang lumrah ketika perhelatan politik akan diselenggarakan. Akan tetapi ini bukan berarti untuk membubarkan partai koalisi yang telah terdahulu dibentuk, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat, dan AHY pada Pilpres yang akan datang. Dan semoga tak jauh-jauh hari lagi
kita akan mendengarkan pengumuman dari Anies Baswedan dari partai koalisi, dan mudah-mudahan akan bertambah lagi dari partai lain untuk bergabung dengan Partai Perubahan untuk Persatuan Indonesia ini, perubahan untuk perbaikan dan mengarah kepada persatuan Indonesia yang lebih baik lagi. Ini akan bertambah. Tidak menutup kemungkinan Partai Golkar akan menyatu dan juga partai-partai yang lain, karena ini untuk mempersiapkan skenario seandainya ada 3 pasangan cawapres dan pasangan capres dan cawapres ada 3, untuk menghadapi skenario apabila terjadi putaran kedua. Tentu Prabowo berkunjung kepada Demokrat, begitupun sebaliknya, begitupun Ganjar coba didampingkan dengan Prabowo. Ini juga untuk menjajaki apabila terjadi suatu koalisi atau perputaran kedua pemilihan presiden dan wakilnya, ini mereka akan menentukan suatu kebijakan yang membuat Indonesia tetap damai. Mungkin mereka berusaha untuk tidak terjadi polarisasi seperti pada Pilpres tahun 2019 yang lalu. Ya, mudah-mudahan polarisasi yang terhadap nasionalis dan religius ini tidak terjadi polarisasi. Meskipun riak-riaknya ada, bisa kita lihat secara kasat mata saat ini, mungkin polarisasi itu akan tetap ada meskipun tidak terlalu kuat jurang yang menonjol terhadap polarisasi tersebut. Kan tetapi mari segenap bangsa Indonesia, siapapun capres dan cawapresnya yang akan nanti muncul pada perhelatan pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2024 nanti, mari kita dukung sama-sama. Yakinlah ini hanyalah sebuah pesta yang memang harus kita lakukan karena kita negara yang demokratis dan menganut sistem demokrasi yang sudah digadang-gadang sebagai demokrasi yang terbesar ketiga di dunia ini selain Amerika, India, dan Indonesia. Tetapi untuk menjaga demokrasi itu tetap damai, tetap indah, tetap bersahabat, tetap seperti menyatu apa adanya, ini harus tetap kita bina. Karena apabila kita sendiri yang sebagai pelaksana demokrasi tersebut terlalu mementingkan egoisme pribadi, terlalu mementingkan kelompok-kelompoknya sendiri, tentulah Indonesia ke depan akan terancam ke persatuannya. Pesta demokrasi itu harus kita lalui, dan harus dengan damai, dan harus dengan aman sejahtera. Tidak ada gesekan yang memanas dalam artian fisik, tetapi dalam artian memanas dalam arti sisi politisnya, itu merupakan suatu hal yang wajar karena perhelatan politik, pergantian kepemimpinan itu senantiasa ada pergolakan secara pikiran, ada pergolakan secara pilihan. Jadi kita jangan pergolakan secara fisik sehingga menimbulkan kerugian materi yang sangat luar biasa tetapi lagi akan lebih parahnya lagi ketika itu terjadi kerugian secara moral kepada degradasi moralitas bangsa Indonesia akibat dari polarisasi daripada sebuah pemilihan umum. Khusus pada video ini saya membahas tentang pasangan Anies dan AHY sebagai capres dan cawapresnya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan diumumkan menjadi definitif, meskipun masih bisa berubah di waktu-waktu terakhir, karena pasangan capres dan cawapresnya ini akan menjadi definitif ketika pendaftaran ke KPU telah dilakukan. Mari kita dukung semua para sahabat semua untuk, saya ulang kembali, untuk membuat saya lebih semangat lagi memuat konten-konten di video ini di channel Terindah Suyadinat. Jangan lupa untuk tonton sampai selesai dari awal sampai habis, dan juga share kepada kawan-kawan kita semua dan like. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe di channel Terindah ini, karena subscribe Anda itu menjadi amal jariah Anda di dunia wal akhirah, akan memberikan kebahagiaan
lahiriah wal batin ya kepada semua Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.